pasca ditabraknya Twin Tower di Amerika tahun 2001 kalau tidak salah ya. Karena waktu itu kan hampir 1.000 perusahaan kalau tidak salah di Twin Tower itu yang memang lose karena disaster kan, dan mereka perlu recovery bisnisnya. Cuma memang ini diawali dulu itu cikal bakalnya dari industri IT dan perbankan sebetulnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Klik TV di rumah yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya, Meki Polanda, dalam acara Dialog Virtual, di mana pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup ramai dibahas pada situasi saat ini, yaitu mempertahankan bisnis di tengah disaster, di mana di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Pak Nurbeta Kurniawan. Beliau merupakan praktisi standar sistem manajemen. Assalamualaikum, Pak Nurbeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Puasa lancar, Pak ya? Alhamdulillah lancar sampai sejauh ini. Oke, walaupun di rumah aja ya. Alhamdulillah di rumah aja. Baik, Pak Nurbeta, kita pada malam ini ingin mencoba sharing lah atau membahas, mengulik bagaimana tips atau strategi dalam mempertahankan bisnis di tengah bencana itu sendiri. Kita ketahui bersama, Pak, bahwa pada saat ini hampir semua lapisan dunia itu mengalami sebuah bencana yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Tentu ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap semua sektor kehidupan. Nah, dengan pemerintah telah menetapkan PSBB, tentu dengan himbauan untuk bekerja di rumah, sekolah pun di rumah, ibadah pun dari rumah, tentu sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap roda bisnis. Tak sedikit pun pelaku usaha juga kelimpungan menghadapi kondisi krisis seperti ini. Nah, menurut Pak Nurbeta, itu kira-kira bagaimana cara mempertahankan bisnis di tengah bencana, khususnya mungkin situasi saat ini bencana COVID-19. Silakan, Pak Nur, bagaimana? Mas, waktunya, pemirsa, Assalamualaikum. Baik, izinkan saya men-share satu konsep karena saya praktisi standar sistem manajemen. Saya ingin coba menyampaikan dari perspektif itu. Sebetulnya standar ini sudah hadir sejak saya waktu itu belajar 2010, bahkan 2005 sudah ada, karena ini di-create ketika merespon ke perusahaan-perusahaan yang berbasis data di tahun 2000. Kemudian tumbuh berkembang dan menjadi di-create sebagai satu kajian di asosiasi-asosiasi security maupun IT dan praktisi sistem manajemen setelah pasca ditabraknya Twin Tower di Amerika tahun 2001 kalau tidak salah ya. Karena waktu itu kan hampir 1.000 perusahaan kalau tidak salah di Twin Tower itu yang memang lose karena disaster kan, dan mereka perlu recovery bisnisnya. Salah satu yang aktif saya izin share ya Pak lagi ya. Salah satu asosiasi yang aktif melakukan kajian ini adalah ASIS atau American Asosiasi American Security Industrial Security, Asosiasi Security American Society Industrial Security, maaf. Ini konsepnya. Jadi ada 3 rujukan sebetulnya kalau dalam konteks ini. Saya katakan dari prinsip standar dulu Pak ya. Itu ada ISO 223.001, itu yang merupakan lembaga atau badan standarisasi internasional yang berbasis di Jenewa. Kemudian British Standard itu BS 2599 dan ASIS itu Business Continuity Guideline. Tapi saya tidak akan membahas ini secara detail. Ini hanya rujukan saja bagi praktisi atau pengelola usaha yang nanti mungkin bisa disederhanakan di semua usaha. Sebetulnya tujuannya dari ini adalah bagaimana mengurangi, memperpendek periode gangguan. Jadi ketika ada gangguan, mengurangi periode gangguan sehingga bisa merecovery bisnisnya. Sebenarnya kan ada dua hal ketika terjadi gangguan ini. Sama kalau bahasa disaster itu kan macam-macam ya. Orang kalau dulu asumsi menyusut ini bahasanya adalah mungkin seperti kebakaran,
kemudian pokoknya karena bencana alam atau karena terjadi kebakaran, fire. Biasanya orang ke sana atau karena ada satu kejadian kecelakaan besar. Tapi hari ini ternyata konteksnya kita ketemu dengan namanya pandemi COVID-19. Tapi sama konsepnya bahwa ada dua hal ketika ada kejadian, itu bisa jadi ada opportunity ketika orang bisa men-shifting bisnis, ada yang memang akhirnya berdiam. Artinya bertahan dalam kondisi yang memang agak sulit mencoba meneruskan, paling tidak minimal dia tidak tutup atau bisa bertahan sampai kemudian bisa merecovery pada saat misalkan PSBB dibuka atau saat semua link bisnisnya dibuka. Ada dua yang lihatnya seperti itu. Nah, ini tujuan dari sadar ini adalah bagaimana memperpendek dan kita bisa bertahan ketika kejadian, respon pada saat emergency, pada saat ini misalkan 2 bulan. Bagi yang berhenti, dia harus punya respon untuk bertahan, untuk sampai tidak tutup. Bagi yang punya peluang, opportunity untuk men-shifting, disitulah dia melakukan tahapan-tahapan untuk bisa men-shifting. Lalu melanjutkan bisnis, dan kemudian ketika sesudah kembali pada kondisi normal atau titik dibuka untuk track kondisi normal, dia harus bisa merecovery, bisnis yang lamanya bisa dipulihkan. Kalau yang shifting, kalau yang tidak shifting, yang stuck ya, dia harus bisa mampu merecovery semua hal-hal yang waktu stuck itu tertunda. Itu yang jadi poin di tujuan dari standar 3 standar tadi. Ini saya kira frameworknya saya nggak usah diskusikan karena ini ada beberapa klausul terkait framework ini. Saya mungkin tidak perlu diskusi ini, tapi ini adalah satu framework yang ditetapkan oleh standar-standar tadi. Bagaimana mengelola secara cycling terhadap pengelolaan sistem manajemen keberlanjutan. Karena seharusnya yang namanya sistem manajemen keberlanjutan bisnis itu dilakukan, di-create, didesain ketika kondisi normal dan digunakan ketika pada saat ketemu pandemik atau ketemu disaster. Nah, hari ini kan mungkin sebagian pengelola usaha sudah menyadari ini, tapi belum menstrukturkan bagaimana konsepnya. Itu yang jadi problem. Nah, ini termasuk mungkin di tempat unit kerja saya. Kami punya frame berpikir itu, tapi ketika untuk menyusun kami bahkan belum melakukan exercise. Begitu mau exercise, ada kejadian. Padahal sebenarnya framework ini sudah ada. 22.300 itu pertama keluar tahun 2012. BS malah 2005 itu standar sebelumnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita hari ini. Kita diuji apakah bisa mengexercise standar ini untuk memang betul-betul bisa pulih kembali. Sebenarnya praktisnya seperti ini. Ketika kita menemukan kondisi sebetulnya perencanaan itu dilakukan pada saat bisnis normal. Kita lakukan analisa bisnis proses kita yang kritikal. Mana tahapan bisnis yang harus eksis, yang harus ada ketika kita ketemu disaster. Kalau misalkan contohnya saya pernah melihat teman saya, mudah-mudahan hari ini beliau juga mengikuti usaha konveksi. Ternyata kan dia punya bisnis kritikal, misalkan ada pengolahan pola, kemudian untuk menjahitnya seperti apa, pola menjahitnya sampai penjualan ke klien-kliennya. Itu diurai, lalu dinilai risikonya, mana-mana yang ketika terjadi disaster atau seperti ini, apa risiko, apa yang berpotensi untuk mengganggu proses itu dikerjakan. Itu analisis risikonya. Dan dampaknya apa. Jadi setiap pengelola usaha melakukan analisis risiko. Titik-titik penting dari proses bisnisnya. Kemudian identifikasi peluang, ini yang saya bilang tadi peluang. Peluang itu melihat, karena kalau misalkan konveksi hari ini, kalau saya amati teman saya, beliau bisa men-shifting dari yang tadinya membuat kaos, menjadi menggeser ke alat pelindung diri. Ke masker, ke pakaian yang untuk dokter itu, bahkan bisnis yang kain dan seterusnya. Itu ternyata cukup besar saya lihat pada kondisi saat ini. Jadi dia bisa men-shifting jualan kaosnya menggeser menjadi jualan ini. Itu kemampuan membuat peluang. Lalu tentunya ketika ketemu peluang, bagaimana sumber daya infrastruktur yang dibutuhkan. Orang yang terlatih, orang yang bisa menjahitnya, peralatannya sudah ada tentunya, peralatannya apakah mampu untuk men-shift ke bisnis itu. Karena ternyata mampu. Dia sudah menilai, mampu dijahit, lalu tinggal sumber raw material. Termasuk sumber daya itu adalah vendor. Kita harus punya vendor yang memang juga bisa aktif disuplai pada saat kondisi disaster. Makanya kalau dalam konsep bisnis continuity kita tidak boleh punya single vendor. Harus punya alternatif vendor yang memang bisa mensupport. Lalu disusunlah strateginya seperti apa. Strateginya adalah bagaimana ketika disaster akhirnya
Taruhlah kita contohkan ketika men-shifting bisnisnya ke konveksi dari yang tadinya kaos ke pakaian APD itu kan beliau punya strategi tertentu dari mulai menjual tentunya, menjualnya seperti apa, kemudian menjahit dan standarnya seperti apa itu diikuti tentunya sampai dia perlu orangnya itu harus dia punya, itu termasuk analisis sumber daya yang sudah dilakukan. Lalu eksekusinya dari mulai pasar dia sampaikan kepada timnya, tim anggota perusahaannya, menilai situasinya, potensialnya, lalu menyatakan dan dia harus melakukan strategi yang sudah dituliskan, komunikasi dan dikelola sumber daya itu supaya optimal bisa mensupport permintaan yang ada. Lalu kemudian dalam konteks setelah pulih, sistem ini atau prosedur ini harus tetap dipelihara dan dikembangkan. Siapa tahu kita ketemu lagi, ya mudah-mudahan tidak ya, ketemu lagi kondisi disaster yang lain. Nah ini yang menjadi penting. Sebenarnya framework prosesnya seperti itu. Dan kalau pengamatan saya beberapa industri konveksi, industri makanan yang antar itu bisa men-shifting. Walaupun industri yang agak berat seperti transportasi itu agak berat ya memang. Tapi ini bisa, yang saya lihat memang UKM seperti itu bisa men-shifting posisi pengelolaannya. Saya ingin menanyakan di dalam tempat saya. Di tempat saya, kebetulan saya di kerja di satu unit atau di satu perusahaan sertifikasi lah, konsultan sertifikasi. Kami pun men-shifting merubah model delivery service kami dengan hari ini karena kami tidak boleh keluar karena ada PSBB ke klien. Akhirnya semua komunikasi, semua delivery, semua sistem brosur bisnis di kami itu kami lakukan secara online basis. Baik itu penjualan maupun proses pendeliverian jasa. Kami punya akhirnya kita bisa mencoba membuka file-file existing untuk kita lakukan negosiasi kepada klien kita untuk bisa dijadwalkan pada saat yang memang hari ini untuk mau dijadwalkan pada saat kondisi disaster ini. Dan alhamdulillah ada beberapa yang mau karena memang sudah waktunya. Memang ada beberapa yang harus kita reschedule setelah pandemik. Dan itu tetap kita mengacu pada customer needs ya atas fungsi dan emotional benefitnya mereka. Tentu kita juga punya border atau punya koridor dari persyaratan regulasi dan akreditasi. Itu tidak boleh, persyaratan kualitas itu tidak boleh dihindarkan. Sama tadi dengan yang jahit pun kan ada standar SNI kesehatan, dia harus ikut itu. Sama ini juga begitu, itu harus kita jadi acuan. Sama dengan di tempat kami. Nah, kemudian kami semua support proses, kami semua lakukan by digitalisasi. Artinya, alhamdulillah ini bisa kita lakukan. Walaupun akhirnya di sini ada investasi alat-alat IT, alat-alat komunikasi yang harus kita penuhi. Dan pembiasaan bekerja di rumah sambil menyampaikan materi-materi sertifikasi maupun konsultasi kami. Tapi ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah ini bisa berjalan walaupun kita mengalami depresiasi target pendapatan, tapi tidak sampai kita posisi tutup lah, rugi lah. Tapi kita minimal kita masih membiayai untuk upah teman-teman dan seterusnya. Walaupun tidak growth, kita turun secara pendapatan dan laba. Kalau dalam konsep yang lain, saya sampaikan di kami, grafiknya seperti ini. Kalau di kami kan ada, ini maaf ini term-term di kami ya, tapi mungkin bisa kita jelaskan secara umum. Kinerja bisnis itu ada target pendapatan, RKAP di kami namanya. Ketika terjadi pandemik atau terjadi disaster itu pasti kan dia 1 bulan 2 bulan awal itu drop. Kami mengalami itu di bulan pertama, di bulan kedua itu drop ketika ada PSBB, orang tidak boleh keluar, klien kami juga tidak bisa menerima kami karena ada khawatir dan seterusnya. Ini betul-betul pada posisi drop dari target kami yang dilakukan. Kemudian kami menyusun yang tadi, yang di atas tadi, dalam fase, kita buat fase-fase. Bagaimana kita dalam fase 2 bulan ini, BOP itu adalah business on pandemic. Jadi bagaimana kita bisnis dalam pandemic, kita coba turunkan target kami, bagaimana kami minimal bisa di 30 atau 40% dari target kami, atau minimal BEP lebih sedikit lah kalau dalam konteks biaya rugi laba. Nah itu coba kita bikin strategi selama 2 bulan. Ada beberapa strategi yang kita buat lah, dari mulai kita online delivery jasa, kita kurangi beberapa biaya yang memang tidak penting, kita hubungi klien, kita bikin semua base online, itu kita coba lakukan. Dan bahkan kita melakukan mitra dengan di tempat-tempat yang memang kebetulan tidak ada PSBB, ada klien kami di sana.
Itu kita targetkan 2 bulan kita bikin target minimal sama. Kemudian recovery, RTO itu recovery yang harus kita tetapkan. Asumsi pemerintah kan Juni kita, kalau saya lihat dari Kementerian Ekonomi kan sudah mengatakan Juni itu kita mulai membuka semua. Mudah-mudahan kita sudah bisa melakukan lagi relasi keluar, ketemu klien dan seterusnya. Nah, ini yang kita katakan dengan recovery. Sama Pak, untuk yang bisnis yang lain pun jangan lupa recovery itu penting karena sebetulnya shifting itu kan bukan bisnis utama kita, walaupun mungkin jadi potensi nanti. Karena kan kembali ke bisnis utama yang awal sebelum pandemik atau sebelum disaster. Kita harus melakukan recovery itu. Apa hal yang harus informasi yang harus kita kumpulkan? Apakah itu kontrak klien, kembali ke vendor yang lama dan seterusnya. Itu harus kita bikin identify untuk kita lakukan untuk kita eskalasi setelah dalam tahap pemulihan, dalam tahap recovery. Karena itu nanti kita eksekusi untuk mencapai kembali ke bisnis yang lama atau mencapai ke, kalau di istilah saya ada masa MTP itu adalah maksimum time period disruption buat kita. Jadi masa disruption kita selesai, kita kembali ke bisnis normal. Dihitungan di kami adalah 4 bulan. Masing-masing perusahaan tentu punya perhitungan ya, karena punya data dan kondisi eksternal, internal yang punya sendiri. Tapi paling tidak ini bisa menjadi sebuah perencanaan. Ini pun sedang kami trial. Yang mudah-mudahan alhamdulillah kami masih bisa bertahan, masih bisa melakukan kegiatan. Ya kita berharap sih ini bisa tertrial. Ini konsep yang sebetulnya kita lakukan dalam konteks pandemi. Ini sebuah standar sistem ya. Tapi saya lihat ini juga secara ini sudah kalau saya amati tadi, teman saya konveksi, ada 3 teman saya itu saya amati ada di konveksi, 2 ada di travel 1. Bahkan dia men-shifting tuh yang travel umroh. Sampai dia akhirnya sekarang adalah mencoba melakukan penjualan kurma jam-jam secara online. Kebetulan ada momentum di Ramadan. Dan itu sebuah kreativitas yang luar biasa. Itu yang dilakukan. Tapi jangan lupa pada saat recovery setelah pandemik harus dilakukan recovery. Dan jangan lupa itu harus dilakukan pemulihan dan mengembalikan ke bisnis yang lama. Jangan sampai terlena di bisnis baru karena kan tentunya suasana eksternal juga berbeda. Dan juga peluang pasarnya kan juga lain. Kebetulan peluang pasar hari ini ya tadi kan APD, bisnis online, makanan online dan seterusnya. Saya kira itu Pak awalan dari saya, Pak Melki. Barangkali kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Oke. Terima kasih Pak Nur atas paparannya, luar biasa sekali. Ada pengetahuan baru bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Pak Nur sendiri di dalam mempertahankan bisnis di tengah disaster ini. Pak Nur, saya coba ingin mengkonfirmasi aja kira-kira ini. Sebenarnya kira-kira konsep yang ditawarkan Pak Nur ini biasanya digunakan oleh jenis bisnis seperti apa Pak yang efektifnya kira-kira gitu. Dan kira-kira jenis usaha itu memang harus menggunakan setidaknya konsep ini yang kira-kira supaya mereka bisa survive. Bagaimana Pak Nur? Sebetulnya semua jenis usaha kalau di dalam standarnya kan ini kita kalau kita bilang sanatnya itu kan dari ISO 22300 semua lainnya, BCP-nya ASIS dan BS itu semua usaha bisa. Cuma memang ini diawali dulu itu cikal bakalnya dari industri IT dan perbankan sebetulnya. Karena memang mereka kan rentan kalau data itu kan sangat rentan untuk disaster kan. Data itu kan fire, data-data karena mereka kan data itu betul-betul dipakai dalam proses transaksi seperti billing dan sebagainya. Tapi perkembangan ke sini ini semua bisa dipakai. Hanya memang kita perlu ada, makanya sebetulnya sistem ini harus dikaji pada saat kita normal. Seperti itu. Sampurna misalkan salah satu industri rokok yang saya dapat info, dia kan membuka sebuah satu plan besar di daerah Jawa Barat ya. Kalau di Pandaan dia punya. Itu kan sebenarnya dalam konteks bisnis continuity-nya ketika terjadi sesuatu waktu di Jawa Timur. Waktu itu kasusnya kalau tidak salah lumpur ya. Akhirnya dia berharap bisa mensuplai ke wilayah barat itu dari plan di Jawa Barat. Nah ini konsep yang bisa terapkan sebetulnya secara generik ya. Tinggal memang kembali asesmennya ke setiap perusahaan untuk melihat bisnis prosesnya di mana titik kritikalnya dia harus menyiapkan ini. Sebenarnya kan ini kan konsep preparation ya, konsep persiapan sebenarnya. Jadi memang ketika normal yang nggak dipakai. Ketika disaster baru silahkan dieksekusi. Makanya dalam konsep
BCMS, Business Continuity Management di ISO 223 di bersih standar itu, ini harus dilakukan exercise setiap tahun rutin. Exercise supaya begitu siap itu jalan. Kalau sekarang kan kita seperti mendadak ya, reaktif ya, karena mungkin saya kan mungkin sudah ada yang punya. Bank-bank tuh saya kan sudah punya. Kalau bank itu karena memang itu di OJK wajib punya. Di Singapura bahkan bank itu akan diberi insentif ketika dia punya BCMS atau BCP yang bagus. Tapi kalau di kita di OJK sudah ada kewajiban. Nah untuk bisnis yang lain yang general business itu memang itu harus desain sendiri dan mereka harus bisa menganalisis gimana ketika mereka terjadi seperti ini. Memang pilihannya dua, kita bisa shifting, ada peluang yang tadi saya bilang konveksi, atau kita memang bertahan. Bertahan itu kan kita sudah punya kalkulasi, misalkan perusahaan biasanya punya preparation, bagaimana dia menyimpan infrastruktur, menyimpan dana, ada action internal yang dilakukan ketika terjadi misalkan 2-3 bulan dia tidak bisa ngapa-ngapain, seperti industri transportasi umum lah. Nah ini memang kan tidak bisa bergerak karena orang nggak boleh kemana-mana. Tapi kan dia harus menyiapkan itu ketika 2 bulan dia harus berhenti apa yang dilakukan, atau analisis kan, analisa risiko tadi, tahapan tadi. Lalu ketika dia sudah dibuka seperti hari ini misalkan Kemenko kan sudah 8 Mei kan sudah membolehkan ada pergerakan kan, otomotif sudah boleh masuk ke terminal, pesawat sudah boleh terbang. Nah dia harusnya kan pada saat dia stuck atau di rumah WHF atau itu kan dia sudah menyusun strateginya sehingga dia bisa semacam eskalatif lah, akselerasi ketika ini. Karena kan mungkin dalam pikiran saya bisa Bapak bayangkan ketika pergeseran mudik itu nanti setelah mungkin bulan Oktober kan ada potensi peluang di situ. Nah dia harus menyiapkan dari sekarang karena kan orang udah rindu nih mudiknya digeser Desember kalau misalkan at least kalau kita bicara sesuai kebijakan pemerintah. Paling nggak dia bisa prepare pada saat pandemik dia apa namanya kondisi hari di rumah tidak ngapa-ngapain, dia bisa membuat strategi ketika Desember harus melakukan apa untuk bisa meraih potensi itu seluas-luasnya buat perusahaannya. Seperti itu sebenarnya Pak. Semua bisnis bisa dilakukan itu. Berarti sebenarnya ini konsep ini sama aja kita nyebutnya sebuah kayak perencanaan kontingensi gitulah Pak ya. Artinya ini adalah merencanakan sesuatu yang tidak ada kepastian ke depannya sehingga ada perencanaan. Misalkan di dalamnya juga terdapat ada sebuah analisis bisa mungkin saya kata mungkin kayak analisis SWOT gitu Pak ya. Artinya ada identifikasi peluang, ada kelemahannya apa. Oh iya. Nah, ada kelemahannya apa dan kelebihan serta kekurangan. Kira-kira begitu Pak ya tahapnya ini konsep ini. Iya, tahapnya kan sebenarnya begini Pak. Kita kan sudah tahu bisnis kita tuh seperti apa sih alurnya kan gitu Pak ya. Lalu bisnis analisa risiko atas bisnis kita kan. Sebenarnya kalau commonnya kan memang dalam bisnis analisa risiko bisnis yang namanya pandemik atau yang namanya disaster pasti ada. Dia melakukan itu. Kalau kita membuat yang namanya risk management, ini bisa dilakukan oleh UKM sebetulnya. Kalau kita melakukan risk management atau risk analisis bisnis kita, itu salah satu ancaman disaster itu pasti ada. Harusnya jadi analisis, jadi bagian yang dianalisis. Kebakaran, bencana alam misalkan dan seterusnya. Harusnya menjadi bagian yang dianalisis. Ini platform umum menurut saya. Dianalisis sama pengusaha, perusahaan. Lalu ketika yang sifatnya dampak bisnisnya yang katastrofik kalau istilahnya orang analisa risiko ya. Katastrofik itu memang betul-betul merugikan. Dampaknya parah lah, seperti itu kan dia harus membuat perencanaan. Nah, itu yang dieksekusi ketika itu terjadi misalnya itu, Pak. Nah, di situ apa saja yang harus dilakukan? Nah, itu yang dibuat. Misalkan ketika terjadi disaster, dia kan melakukan emergency response. Nah, ya kan? Respon emergensinya dulu dibuat. Misalkan kalau contoh sederhana kalau di kami misalkan begitu WFH, begitu kami nggak bisa melayani pelanggan langsung berhubungan, memang kami mengidentifikasi, membuat sebuah recovery dengan satu. Bisakah kita melakukan yang namanya online konsultasi? Kalau kami kan badan sertifikasi ya, sertifikasi disebut kami remote audit misalkan. Oh ternyata di dalam acuan tadi saya bilang ada regulasi atau ada akreditasi itu boleh ya kita lakukan, kita coba deliver. Kemudian seperti apa caranya? Nah, kita lakukan yang ketika ini terjadi. Walaupun mungkin performance-nya tidak menekan 100% seperti performance normal. Tapi paling tidak kita tidak terpuruk. Nah, itu yang dimaksud. Itu dilakukan. Tahapan analisis risiko. Ketika ketemu risikonya ini mitigasinya apa?
kontrolnya apa yang dilakukan, bisnis impact-nya apa. Nah, itu yang bisnis impact ketemu baru mitigasinya apa. Nah, itu yang kita misalkan salah satu remote audit adalah mitigasi. Di kita misalkan remote audit adalah mitigasi. Kemudian tahapan berikutnya kita lakukan training atau listen audit, course by online juga adalah mitigasi buat kita. Menjual online itu mitigasi. Selama ini kita kalau jualan datang ketemu ini memang lebih efektif. Tapi sekarang kita coba buy online, buy medsos, buy Google Engine Search, buy grup klien yang kita buat dalam online, kita coba optimalkan itu. Nah, ini yang kita maksudnya seperti itu Pak. Ya, nah, ada analisa resiko, ketemu potensi tingkat resikonya, lalu kita bikin mitigasi supaya kita bisa tetap melakukan. Nah, itu baru kita lihat sumber daya yang dibutuhkan apa. Misalkan kami ternyata memerlukan IT yang sekarang jadi tren, bisa Zoom meeting seperti ini atau conference by teleconference. Nah, itu kan itu bagian yang dulu kami tidak buat, tapi sekarang kami mau nggak mau harus. Nah, itu kan kami harus punya vendor.